Aku menyeberang ke zaman kuno untuk membuka rumah makan. Dengan microwave dan makanan siap saji aku langsung terkenal. Saat Poki lain bangun pagi pulang larut, masakan rahasiaku hanya perlu dipanaskan 3 menit. Isi kulkasku tidak pernah habis. Para pelanggan tergila-gila pada ayam dadu dewa. Ketua aliansi bela diri sampai enggan pergi. Sang putri bahkan ingin berinvestasi membuka cabang. Sampai suatu hari, microwave milikku akhirnya tak sanggup lagi. Namun saat aku pusing karena toko pesan antar bangkrut, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Bos, ada orang tidak? Cepat sajikan makanan. Aku hampir mati kelaparan. Saat Yuzi sedang menunduk memikirkan sesuatu, suara lantang penuh tenaga memecah kesunyian di dalam toko. Baik-baik, sebentar lagi. Mau pesan apa? Opo kami menjamin hidangan keluar dalam 20 menit. Jika terlambat tidak dipungut biaya. Yuzi menyimpan ponselnya dan berkata refleks. Namun saat ia mengangkat kepala, ia langsung tertegun. Ruang depan toko modern tadi berubah menjadi rumah makan kuno yang elegan. Meja bundar kayu ash dengan 8 kursi. Tangga kayu elem tua, lentera merah besar tergantung tinggi. Semuanya terasa asing namun juga familiar. Di mana ini bukankah dia berada di toko pesan antar miliknya? Dan tamu di depannya, mengenakan jubah panjang kuno. Apa dia tak sengaja masuk lokasi syuting? Atau jangan-jangan dia belum bangun tidur dan sedang berhalusinasi? Bos, kenapa bengong saja? Cepat sajikan makananku. Apa saja boleh. Aku tidak pilih-pilih. Melihat Yuzi tertegun, tamu itu mendesak dengan agak tidak sabar. Oh iya, segera. Segera Yuzi mengangguk berulang kali, lalu berjalan ke dapur belakang. Entah ini nyata atau tidak, dia merasa harus membasuh muka agar sadar. Sesampainya di dapur, ia membuka kulkas dengan santai, mengambil satu bungkus menu terlaris di toko, dan juga stok terbanyak yakni gombao jiding. Menyobek kemasan lalu menuangnya ke piring, memasukkannya ke microwave. Semua dilakukan dalam satu gerakan. Bunyi demam microwave pun terdengar. Baru saat itu Yuzi sempat membuka keran dan membasuh muka. Menjadi lebih tenang sejenak, ia kembali memberanikan diri keluar dari dapur. Lampu pijar pintu kaca, kipas angin, suasana yang familiar, aroma yang familiar. Jadi benar tadi hanyalah halusinasi. Tamu tadi sebenarnya tidak pernah ada. Unggu tamunya tidak ada. Berarti gombao jiding itu memanas sendiri. Sudahlah. Dimakan sendiri saja. Kebetulan hari ini belum makan malam. Ia menghela napas. Yuzi kembali ke dapur dengan pasrah. Pas 3,5 menit, makanan sudah selesai dipanaskan. Aroma harum pun keluar dari microwave. Yuzi mengambil sumpit dan mencicipi sepotong ayam. Harus diakui meski makanan instan, rasanya memang cukup enak. Hanya saja entah berapa banyak teknologi di dalamnya. Saat Yuzi masuk ke dapur, menyisakan tamu yang perutnya terus berbunyi. Sendirian di aula utama, Wang Zhen memegangi perutnya dengan sangat kesakitan. Kalau bukan karena terlalu lapar, dia tak akan masuk ke kedai kecil tak terkenal seperti ini. Seharusnya tadi tidak tergiur jalan pintas ini. Tempat sialan ini tak ada makan dan tak ada penginapan. Benar-benar jebakan besar. Kalau saja lewat jalan sebelah, mungkin sekarang dia sudah nyaman menginap di rumah makan, sambil menikmati makanan yang harum lezat. Jangankan kota sebelah, rumah makan itu memang punya beberapa hidangan enak. Sesekali bahkan meluncurkan menu baru. Benar-benar memuaskan para pencinta kuliner seperti mereka. Tidak seperti tempat ini, iskin dan kumuh. Wang Zhen memandang perabot rumah makan dengan wajah kesal. 5 meja kecil dan 1 meja besar. Kotor sekali, bahkan berlapis debu. Di sudut pun terlihat sarang laba-laba. Jelas sudah lama tidak dibersihkan. Atau mungkin sudah lama tak ada yang makan di sini. Tempat seperti ini masih berani janji 20 menit keluar makanan. Jangan-jangan cuma bubur liar. Apa tidak bikin orang mati keracunan? Tapi kalau tidak makan bisa mati kelaparan. Benar-benar bikin pusing. Sudahlah. Tekadar mengganjal perut saja. Nanti setelah kembali ke ibu kota, ia pasti akan makan besar di Taifenglo. Tunggu, aroma apa ini? Jangan-jangan cuma halusinasi karena lapar. Bagaimana mungkin tempat seperti ini punya aroma masakan? Saat membuka mata, Wang Zhen tepat melihat sebuah tangan membawa piring. Sumpit menjepit satu potong dadu ayam. Siap dimasukkan ke dalam matanya yang terbuka lebar. 4 mata saling bertemu. Suasana menjadi sangat canggung. Pemilik toko, apa yang sedang kamu lakukan? Wang Zhen menunjuk tangan Yuzi yang mencuri makan dengan tidak percaya. Zaman sekarang, masih ada yang makan hidangan tamu di depan tamu. Pemilik toko ini benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa tuan, saya hanya mencoba apakah sudah matang. Yuzi buru-buru meletakkan sumpit. Sebenarnya tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya, karena tadi dia benar-benar mengira itu hanya halusinasi. Berpikir kalau tidak dimakan akan terbuang. Kalau tidak paket makanan siap saji ini, bahkan untuk anjing pun dia tidak mau makan. Tak disangka begitu keluar dari dapur, dia malah kembali menyeberang ke tempat aneh ini. Tidak apa-apa Sur, ini masakan apa? Pikiran Wang Zhen saat ini sudah sepenuhnya tertarik pada hidangan di tangan Yuzi. Aromanya benar-benar mendominasi. Warna hidangan di piring tampak merah mengkilap. Potongannya jelas terpisah. Permukaan daging dilapisi saus yang kental, dipadukan dengan mentimun hijau, kacang tanah yang digoreng kecoklatan.
Hanya dari warnanya saja sudah membuat air liur menetes. Ayam Kung Pao, Tuan belum pernah mencicipinya. Lalu, dengan sedikit heran dia meletakkan hidangan di depan Wang Zhen. Ayam Kung Pao adalah masakan rumahan yang sangat umum. Hampir setiap rumah pasti pernah memasaknya. Emang enak, tapi tidak sampai membuat orang gila. Apalagi ini bukan dimasak langsung. Murni makanan siap saji. Entah berapa banyak teknologi yang ditambahkan hanya hantu yang tahu. Namun orang di depannya justru menganggapnya lezat. Jangan-jangan aku benar-benar telah menembus waktu. Tidak, ini pertama kalinya aku melihat hidangan dengan warna aroma dan rasa yang sempurna. Harumnya luar biasa. Wang Zhen tak sabar menjepit sepotong ayam. Begitu masuk mulut matanya langsung membelalak. Rasa ini, seolah ada ayam hidup menari di ujung lidah. Daging ayam yang lembut di lidah, meleleh dan memenuhi mulut dengan rasa ayam. Benar-benar terlalu lezat. Selain potongan ayam, ada juga mentimun hijau segar, yang sangat renyah dan segar. Membuat keseluruhan hidangan berminyak tapi tidak renek. Sisanya meski tidak tahu apa itu. Namun garing dan renyah, sangat lezat. Kalau saat ini ada satu teko arak, mata sungguh terasa melebihi hidup dewa. Namun setelah melihat meja kasir yang kosong, Wang Zhen pun mengurungkan niat itu. Toko kecil di pedesaan, bisa punya satu hidangan yang mengejutkan saja sudah bagus. Yang lain sama sekali tidak berani diharapkan. Lagi pula toko Yuzi ini memang tidak menjual arak. Bagaimanapun yang dijual utamanya adalah pesan antar. Mana ada toko pesan antar yang menjual arak? Tuan puas saja sudah cukup. Melihat Wang Zhen makan dengan lahap, Yuzi pun sedikit merasa malu. Makanan siap saji 5 yuan sebungkus. Sungguh tidak pantas mendapat pujian sebesar itu. Aroma harum itu kemungkinan besar dari perisai industri. Sedangkan kelembutan daging ayam, entah teknologi kejam apa yang ditambahkan. Yang paling mengerikan adalah masa simpan makanan ini. Bisa sampai 2 tahun penuh. Sekarang sudah 1,5 tahun. Hanya membayangkan pengawet yang ditambahkan untuk 2 tahun saja. Aka tanpa sadar ia ingin merinding. Tentu saja harganya sudah jelas. 5 yuan satu bungkus. Ada lauk daging dan sayur. Asal tidak sampai memakan orang mati. Itu sudah patut dipuji. Enak-enak, aku belum pernah makan makanan seenak ini. Tambah 1 porsi lagi tidak. Tambahkan 10 porsi untukku. Wang Zhen dengan cekatan menjilat piring hingga bersih. Lalu berkata dengan gagah, makanan ini memang enak. Hanya saja porsinya benar-benar agak sedikit. Soal harga, dia benar-benar tidak kekurangan uang. Baik silakan tunggu sebentar. Wang Zhen menjilat piring sampai benar-benar bersih. Mungkin karena dia memang sangat kelaparan. Yuzi pun tidak banyak bicara, dan langsung menyetujuinya. Kembali ke dapur, membuka kulkas menggunting kemasan dan menata di piring. Memasukkannya ke dalam microwave, mencairkan selama 30 detik. Memanaskan selama 3 menit. Setelah serangkaian proses itu, begitu familiar hingga terasa menyedihkan. 10 microwave menyala bersamaan. Akhirnya Yuzi punya waktu untuk berpikir tentang beberapa kali ia keluar masuk tadi. Apa saja yang berbeda? Sepertinya sangat berkaitan dengan pintu yang ia lewati. Karena dapurnya cukup besar, dapur belakang Yuzi memiliki 2 pintu kiri dan kanan. Satu pintu langsung menuju ke toko. Jika keluar lewat sana akan menjadi tampilan toko yang normal. Sedangkan pintu yang satunya harus berbelok. Keluar dari bawah tangga. Awalnya dibuat untuk memudahkan naik ke lantai atas untuk tidur. Siapa sangka sekarang justru terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bahkan bisa menembus ke zaman kuno. Maka dia pun menjulurkan kepala dan mencoba beberapa kali. Benar saja, keluar lewat pintu yang langsung ke depan toko. Masih tetap menjadi kedai makanan modern. Namun keluar lewat pintu di bawah tangga, justru menembus ke zaman kuno yang tidak dikenal. Ternyata dia benar-benar menembus waktu. Ding 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 ding. Serangkaian bunyi peringatan microwave menyadarkan Yuzi dari keterkejutan dan kebingungannya. Ia mengeluarkan 10 porsi gombal chicken dari microwave. Bagaimanapun juga, dia harus mengurus tamu di depannya terlebih dahulu. Soal lainnya bisa dibahas nanti. Setelah toko tutup, dia punya banyak waktu untuk menelitinya perlahan. Membawa nampan dan keluar dari dapur, Yuzi kembali bertatapan dengan Wang Zhen yang sedang menjilat piring. Mata besar menatap mata kecil. Tamu ini benar-benar tidak perlu begitu. Sungguh tidak perlu. Yuzi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Namun dalam hati terus mengeluh. Orang di depannya berpakaian rapi dan terhormat. Kenapa seperti tidak makan selama 8 generasi? Sampai piring dijilat berkali-kali. Hehehe, pemilik toko gerakan memasakmu memang cepat. Wang Zhen juga merasa sedikit malu. Biasanya dia tidak seperti ini. Bahkan di restoran Tai Feng Lou di ibu kota, dia paling hanya menghabiskan makanannya. Mana mungkin sampai menjilat piring di sini. Bagaimanapun juga, dia adalah orang terpandang. Seperti menjilat piring. Dalam kondisi normal sama sekali tidak mungkin dia lakukan. Namun tidak ada pilihan. Masakan di kedai kecil ini benar-benar terlalu harum dan enak. Terutama sausnya. Semakin dilihat semakin ingin dimakan. Tanpa sadar dia pun mulai menjilatnya. Biasa saja, toko kami mengutamakan kecepatan. Tuan 10 porsi gombal chicken. Hidangan Anda sudah lengkap. Apakah ingin memesan hidangan lain? Yuzi tetap menahan ekspresi wajah.
Dia telah menerima pelatihan profesional. Tidak peduli seberapa lucu pun kejadiannya, dia tidak akan tertawa. Situasi kecil seperti ini, dia masih bisa menahannya.